Indonesia sangat berpotensi meningkatkan nilai ekspornya. Salah satunya adalah melalui intensifikasi ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional. Bagaimana dengan pengembangan pasar ekspor non-tradisional di daerah istimewa Yogyakarta? Inilah tema yang akan kita angkat dalam obrolan podcast, obrolan Karyo Bakul, Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Rose Inn Hotel Yogyakarta, bersama saya Muhammad Hafid, sudah bersama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber pertama kita. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, Pak. Bapak Dr. Stefanus C. Handoko Eskom MM dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Kabar baik, kabar luar biasa. Kita Kabar harus luar tetap biasa. semangat. Siap. Apapun kondisinya, kita harus menularkan semangat yang luar biasa supaya lingkungan juga ikutan semangat juga. Ikut semangat juga, termasuk kita semua yang Iya. ada di sini. Dan narasumber kedua pemirsa, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Insinyur Intan Mestika Ningrum MSI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabid Perdagangan Luar Negeri. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja Mas Hafid, kabarnya Semangat terus. semangat, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Dan narasumber ketiga kita, ini Bapak Heru Prasetyo, owner Blotan Asia sekaligus Sekjen DPP HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik Mas, ya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, kita akan mengobrol kurang lebih selama 60 menit. Ini terkait dengan tema pengembangan pasar ekspor non-tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Saya langsung saja berarti ke Bapak Pras, ini selaku dari HIMKI. Ya. Sebagai pengetahuan dasar kita, apa perbedaan pasar ekspor tradisional dengan non-tradisional? Iya. Mungkin sebelum saya ke sana ya akan saya sedikit memberi gambaran nilai ekspor terutama untuk mebel dan kerajinan pada tahun ini sungguh naik sangat signifikan, hampir tembus di 40%. Ini dalam sejarah sangat luar biasa sekali di pandemi ini di 2001. Biasa kita hanya mencapai 1,7 sampai 1,9 miliar US dollar, tapi pada akhir November sudah tembus di 3 miliar US dollar. Ini patut kita apresiasi, ini secara nasional ya. Nah, untuk tadi yang ditanyakan apa sih sebenarnya tujuan tradisional dan non tradisional untuk ekspor. Jadi sebelum ke situ kita harus tahu negara tradisional itu mana saja kan. Tujuan ekspor tradisional itu yang pertama adalah United States atau USA, kemudian adalah Eropa, terutama Eropa Barat. Nah, dari data kami mebel dan kerajinan terutama ya, itu dari USA itu mengalami kenaikan cukup signifikan sampai 20%. Ini efek apa sebenarnya? Ini adalah satu efek dari trade war antara Amerika dan China. Jadi pesanan-pesanan dari Amerika itu banyak dialihkan ke dua negara produsen, yaitu Vietnam dan Indonesia. Ini berkah bagi kita. Nah, yang dari Eropa, saya pikir Eropa Barat ya terutama itu memang juga mengalami cukup signifikan di masa pandemi ini. Ternyata setelah kami berkomunikasi dengan buyer-buyer kami, kenapa permintaannya sangat tinggi di masa pandemi. Di sana itu banyak orang bekerja dari rumah dan tentu saja mereka mungkin boring ya. Jadi banyak sekali mengganti interior rumahnya, baik furniture dan dekonya. Nah, ini suatu berkah di masa pandemi bagi industri furniture dan kerajinan, Mas. Nah, untuk non tradisional saya kira ini memang harus mulai digarap ya. Misalnya tadi ada Middle East. Ya, Middle East ini negara yang sangat kaya raya ya. Jadi di situ ada Dubai, kemudian Qatar yang kita tahu ini tidak punya nilai rupiahnya, jadi besar banget ini Qatar ini. Kemudian negara-negara seperti Kuwait, Amerika, Arab Saudi ya. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang non tradisional lagi sebenarnya yang cukup adalah Asia ya. Asia terutama tadi sudah kita bahas sedikit masalah India, Pakistan, tapi tentu saja kita tidak perlu mengekspor di negara non tradisional yang
produsen, misalnya China dan Vietnam. Ini ya bisa-bisa sekali kirim tapi besoknya sudah tidak lagi karena mereka hanya ingin melihat-lihat saja. Nah, ini penting sekali memang untuk meningkatkan ekspor kita, terutama saya juga dengar Pak Mendak target untuk akhir tahun ini surplus 30 miliar US dollar, ini tertinggi dalam sejarah ya Mas. Baik. Pak tadi sempat dikatakan tembus 40% di akhir November ini. Iya. Sekitar 3 miliar US dollar. Iya. Padahal ini di tengah pandemi COVID-19 Iya, seperti itu. Apa yang membedakan sebelum dan sesudah pandemi ini? Iya, jadi terutama dari tujuan negara tradisional itu yang cukup signifikan adalah USA ya. Hampir 20% sendiri itu. Nah, ini karena tadi saya sampaikan yaitu faktor terutama faktor trade war ya. Kalau pandemi ini memang tidak ada di bidang furniture ini tidak ada kendala. Cuma ya satu karena kelangkaan kontainer dan mahalnya shipment ya, harga kapal ini yang sebenarnya target kami itu bisa tumbuh signifikan Mas. Jadi bisa lebih lah kalau ada kontainer dan harga kapal ini tidak melambung tinggi. Saya contohkan misalnya ke Amerika, misalnya di Port San Francisco dari Semarang itu biasa ya. Biasa itu sekitar 3.000 lah, maksimal 3.000 US dollar, sekarang sudah hampir 22.000 US dollar. Jadi kalau yang Port Tanjung Mas ke Rotterdam misalnya ke Belanda itu biasanya hanya 1.700, sekarang sudah 13.000. Nah, ini kendala dari eksportir, terutama dari buyer-buyer kami. Jadi masih banyak barang kami yang di hold, tidak bisa dikirim. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Intan. Bu, untuk di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, ini untuk pasar non tradisional, apakah sejauh ini sudah mulai dikembangkan? Untuk daerah istimewa Yogyakarta, memang kita baru akan melaksanakan pengembangan pasar ke non tradisional. Jadi selama ini untuk ekspor daerah istimewa Yogyakarta kan dikuasai oleh yang pasar tradisional seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Pras. Di sini potensi yang tertinggi yaitu dari Amerika Serikat, kemudian yang kedua itu Jerman, kemudian yang ketiga itu negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, kemudian Australia. Untuk itu kita ingin mengembangkan pasar-pasar di luar pasar tradisional untuk bisa menjadi pasar dari daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya kemarin kita juga mengikuti pameran Dubai Expo yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 11 November di Dubai. Ini salah satu pengembangan pasar daerah istimewa Yogyakarta ke negara Timur Tengah. Jadi selain Dubai kan pasar-pasar yang akan kita bidik di negara Timur Tengah itu juga negara Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi, dan alhamdulillah dari Dubai Expo kemarin kita sudah bisa mendapatkan buyer dari 5 eksportir yang kita kirim dan semuanya sudah mendapatkan buyer di sana. Oke, artinya ada keberhasilan pada saat menyelenggarakan pameran di Dubai Expo seperti itu. Bu, sebenarnya ada kategori khususkah yang disebut dengan tradisional dan non tradisional negara tertentu? Sebenarnya tidak ada ya, tidak ada khususan, tapi kita dalam mengirim produk-produk ekspor ini kan memang harus mengetahui kebutuhan dari negara tersebut itu apa saja. Kemudian kita kontak dengan ITPC maupun atas perdagangan di negara yang bersangkutan, selera-selera dari negara yang akan kita tuju ekspornya itu seperti apa saja. Kemudian kita laksanakan business matching. Biasanya selain pameran offline, kita juga melaksanakan business matching. Seperti di era pandemi kemarin, kita karena tidak bisa offline, kita melaksanakan business matching secara virtual, itu dengan kerjasama KBRI. Contohnya
kita dengan Malaysia kemarin, dari KBRI Malaysia itu sudah membawa buyer-buyer, kemudian kita menyiapkan untuk eksportir yang akan kita kirimkan ke sana dengan presentasi produk. Kemudian buyer tersebut mendengarkan presentasi produk dari masing-masing eksportir itu dan terjadilah kontak dagang. Oke, sebenarnya apa Bu manfaat dari pasar non tradisional ini, marketnya kepada dampak di daerah istimewa Yogyakarta? Akan menumbuhkan pertumbuhan perekonomian. Jadi yang kita bidik untuk pasar non tradisional ini biasanya negara-negara dengan pertumbuhan perekonomian di atas 5% dan jumlah penduduknya banyak, sehingga pangsa pasarnya di sana karena kebutuhannya banyak sehingga dia membutuhkan supply dari produk-produk itu tidak dari negaranya sendiri, jadi dia importnya dari salah satunya dari Indonesia gitu. Oke, baik, artinya bisa meningkatkan nilai ekonomi, terutama dampak kepada masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Kita beralih ke Bapak Steph, ini dari Komisi A DPRD DIY, melihat dari pengembangan pasar ekspor non tradisional selama ini, kita melihatnya seperti apa Pak untuk di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, kalau menurut saya dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membuka jalur yang baru ya, jadi non tradisional, kita coba melihat potensi-potensi negara-negara lain yang mungkin menjadi target market kita gitu kan. Tadi disebutkan ada beberapa di Asia juga ada, kemudian di Amerika Selatan juga menjadi potensi, kemudian di Arab juga menjadi potensi. Itu akan sangat potensial untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Yogyakarta. Di saat kita kondisi pandemi kan dibutuhkan terobosan-terobosan yang progresif ya, supaya produsen di lokal di Yogyakarta itu tetap bisa berkembang, dan bantuan dari pemerintah pusat, kemudian koordinasi dengan pemerintah Yogyakarta untuk membantu ya, membina, kemudian memberikan informasi, memfasilitasi, itu sangat penting untuk kondisi saat ini gitu. Ketika sekarang tiap negara itu terus berjuang untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kompetensinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan market dan kualitas yang oke gitu. Di Yogyakarta juga seharusnya melakukan hal yang sama juga gitu. Kalau dari Badan Legislatif sendiri, apakah ada kebijakan tertentu nih terkait dengan pasar non tradisional sejauh ini? Jadi kita mendorong agar mitra kerja dari masing-masing anggota dewan gitu untuk bisa memfokuskan bagaimana mendorong produsen untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai gitu. Dan sebagai contoh, kegiatan semacam ini juga bentuk dorongan dari anggota dewan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas. Kalau biasanya kita karena bukan non pandemi gitu, kita mengumpulkan orang, kemudian kita menjelaskan potensi, menjelaskan apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Sekarang kan enggak. Kita coba melakukan model yang baru, edukasi yang baru kepada masyarakat, pelaku bisnis, pelaku UMKM yang nantinya akan produknya dia akan diekspor ya. Melalui kegiatan semacam ini mengedukasi dengan cara yang berbeda. Iya. Melalui podcast, melalui literasi digital, menyampaikan bahwa dengan perubahan sekarang, kondisi perekonomian berubah, bisnis model berubah, kemudian penerapan teknologi yang sudah sangat luar biasa, itu menggeser semua paradigma yang lama gitu, dan itu harus kita sampaikan supaya apa? Supaya para produsen kita di lokal gitu memahami bahwa kalau kita hanya berkutat dengan kondisi sekarang, ya kita akan kalah bersaing, tapi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di luar. Tadi kayak yang disebutkan kan beberapa negara itu memang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik ya, walaupun dalam kondisi pandemi gini mereka masih positif. Kemudian dari sisi jumlah penduduk juga itu menjadi market yang menjanjikan gitu kan. Jadi hal semacam itu harus disampaikan. Teman-teman di bawah, pelaku industri di bawah itu harus diedukasi juga, disampaikan informasi-informasi yang menurut kita sangat penting. Jangan sampai ada gap gitu. Jadi produsen merasa bahwa mereka sudah berproduksi tapi kok marketnya nggak ada gitu. Sedangkan di satu sisi pemerintah sudah mencoba menjalin komunikasi dengan berbagai negara, tapi merasa bahwa kok barang kita nggak ada gitu. Harusnya melalui kegiatan-kegiatan semacam ini kita menyampaikan bahwa
Yogyakarta punya potensi loh, produsennya banyak. Dan yang menarik lagi di Yogyakarta itu adalah kebanyakan pelaku industri kreatif ya. Betul. Jadi itu menambahkan nilai value-nya terhadap barang yang kita buat. Kita mungkin ngambil bahan mentah dari kanan kiri kita ya, provinsi yang lain, tapi kita menambahkan nilai value yang sangat luar biasa menjadi produk yang bernilai tinggi gitu. Kayak semacam tadi ada furniture ya. Karena bahan bakunya kemungkinan besar bukan hanya dari Yogyakarta tapi dari berbagai macam wilayah, dan kemudian kita buat jadi produk yang layak jual gitu. Betul. Dan tidak hanya layak jual untuk tingkat nasional, tapi sekarang ternyata sudah layak untuk masuk ke pasar internasional. Dan kita lihat bahwa pasar internasional yang berpotensi sangat luar biasa ya non tradisional itu yang pasar-pasar baru kita. Betul. Gitu. Jadi di Amerika Selatan, kemudian ada di Asia, kemudian di Kazakhstan, ada Uzbekistan, kemudian tadi yang di Arab yang sangat potensial sekali karena mereka cukup negara yang cukup mampu ya untuk membeli produk-produk yang kita buat. Oke, pengembangan di dunia internasional Ibu. Tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat terutama dalam kerjasama bilateral antar negara misalnya, apakah ini juga berdampak pada industri kreatif atau industri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Bu? Iya, ada 23 perundingan kerjasama yang sudah dilakukan oleh negara kita. Ini memang harus disosialisasikan kepada eksporter kita, sehingga seperti kemarin waktu Bapak Wakil Menteri Perdagangan datang ke Jogja mensosialisasikan tentang IECPA, itu kerjasama dengan 4 negara di Eropa yang agak jarang diketahui oleh para eksportir, itu di negara Swiss, Swedia, Liechtenstein, kemudian Islandia. Mereka tidak tahu kalau di situ ada pembebasan tarif preferensi tarif sehingga 0%. Jadi para eksportir masih kekurang pahaman mengenai itu. Makanya dengan adanya sosialis seperti itu sehingga mereka akan mengirimkan, akan menerobos dan cari buyer ke arah negara itu. Makanya untuk hasil perundingan itu memang harus selalu disosialisasikan kepada para eksportir sehingga dalam mencari buyer itu akan tepat dan ada alternatif. Jadi seperti profilnya dari negara yang bersangkutan itu untuk produk-produk yang dibutuhkan apa saja itu akan diketahui oleh para eksportir sehingga para eksportir itu akan tahu, oh negara seperti Swiss gitu ya misalnya itu membutuhkan apa saja, produk apa saja. Jadi kemarin PT BRA Busana Remaja Agracipta itu juga baru tahu kalau di sini tuh ternyata membutuhkan dari produk saya dan bebas preferensi tarifnya, sehingga mereka juga akan menindaklanjuti dari hasil perundingan tersebut. Sejauh itu Mas Hafid yang Ibu tadi dikatakan bebas preferensi yang 0%. Iya. Ini kebijakan pemerintah pusat supaya apa, Bu? Supaya tidak dikenakan biaya masuk. Biasanya kalau masuk ke suatu negara kan dikenakan biaya cukai seperti itu. Tapi kalau sudah ada kerjasama antara kedua negara itu akan dibebaskan dari tarif tersebut. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya dengan Bapak Pras dan juga termasuk Bu Intan. Ini produk apa saja yang berpotensi untuk menjadi unggulan di pasar ekspor non-tradisional, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Namun tahan sejenak, kita akan kembali seusai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
wabarakatuh. Eh, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DIY terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan pasar ekspor non-tradisional inilah yang menjadi obrolan Karyobakul Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjut dengan Ibu Intan atau dengan Bapak Pras. Ini terkait dengan produk apa saja, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi untuk menjadi unggulan di pasar ekspor non-tradisional. Mungkin bisa ke Bapak Pras terlebih dahulu. Ya, baik. Ini Mas, saya sedikit informasikan kalau di Jogja itu sekitar data kami ya, tahun ini kami belum melihat keseluruhan, cuma secara nasional untuk handicraft Yogyakarta itu nomor 1 secara nasional ya, ekspor kita. Jadi ini potensi sekali. Jadi tahun 2018 sebelum pandemi kami Yogyakarta itu masih nomor 1 di Indonesia. Nah, cuma ada sedikit kendala ya. Sebenarnya produk-produk teman-teman ini cukup besar di ekspornya. Cuma karena SKA-nya ya, surat keterangan asalnya itu banyak dari daerah-daerah lain. Ini yang tidak bisa dideteksi oleh pemerintah DIY ya, provinsi Bu. Jadi ini PR memang bagi pemerintah kita. Biasanya misalnya seperti saya bisa SKA-nya dari Semarang, dari Bali dan lain-lain, karena ini keinginan buyer. Nah, ini sebenarnya ke depannya jika kita membidik non-tradisional, handicraft ini masih cukup signifikan untuk ditingkatkan. Mungkin yang lain kalau saya lihat di DIY ini handicraft masih nomor 2 ya Bu ya. Mungkin nomor 1-nya tekstil kalau nggak salah saya. Jadi kayu ini masih nomor 2. Jadi dari daerah-daerah misalnya Sleman sama Bantul. Kalau Bantul nomor 1-nya memang industri kayu, furniture dan handicraft. Tapi secara DIY masih kalah sama tekstil kalau nggak salah. Jadi masih nomor 2. Nah, untuk tradisional tetap kami menginginkan handicraft ini akan semakin ditingkatkan. Karena tadi seperti beliau sampaikan Pak Dewan, value-nya memang cukup tinggi. Kita memang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi kita mempunyai sumber daya manusia. Misalnya sebagai contoh, di tempat kami hanya limbah-limbah saja, kemudian kami tambahi dengan fiber, nilai jualnya bisa cukup tinggi. Nah, ini sebagai contoh yang banyak dikembangkan teman-teman di Yogyakarta. Nah, kedepannya memang kami menginginkan, mungkin Bu Intan, Pak Dewan, bisa ada peluang membuka pasar non-tradisional bersama-sama. Jadi tadi kami juga sebagai pengusaha memang apresiasi jika G2G-nya sudah matang. Jadi kami B2B-nya mengikuti ketika aturannya dari antara pemerintahnya seperti tadi disampaikan Bu Intan, maka kami menerobosnya itu bisa gampang. Betul. Jadi aturan-aturan misalnya jika kami ada masalah secara bisnis, ternyata ada advokasi dari pemerintah, ya misalnya kan kayak gitu. Nah, kalau kita harus hati-hati melihat non-tradisional ya, jangan sampai belum ada G2G-nya kita sudah masuk. Jika ada masalah nanti kita juga tidak akan bisa ada solusi.
Nah, informasi-informasi ini yang penting kami dapatkan dari pemerintah agar pengusaha-pengusaha terutama furniture ya, kami harap bisa menerobos tadi mungkin Eropa Timur, Skandinavian ini ya cukup bagus ya ke depannya. Kalau di Asia misalnya ada Pakistan ya Bu ya. Iya. Saya sendiri sudah hampir 5 tahun punya buyer Pakistan Bu. Iya. Jadi tapi setelah pandemi ini mereka belum belum belanja Ya. karena memang tidak besar sekali tapi rutin dari 5 tahun yang lalu. Nah ini potensial. Kemudian mungkin Afrika ya, kalau Afrika kita sepertinya belum coba ya ke Afrika. Karena kami juga hitung-hitungan cost rate-nya ya Mas. Jadi pengiriman itu kan harus dihitung juga. Jadi bagaimana harga jualnya, nanti juga harga pengiriman. Ini yang menjadi problem saat ini gitu. Oke, baik Bu Intan, tadi Ya. dikatakan sama Pak Pras ada handicraft, tekstil, Ya. fashion seperti itu yang menjadi unggulan. Apakah Ya. dengan yang lainnya, potensi-potensi lainnya, bagaimana cara mengembangkannya dari Disperindak DIY? Oh iya, kalau dari Disperindak DIY untuk potensi ekspor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya, itu dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan. Dari tahun 2018 itu yang pasarnya tradisional itu sejumlah 338 juta US dollar, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 370 juta US dollar, kemudian di tahun 2020 sudah mencapai 417 juta US dollar, kemudian di tahun 2021 ini kita menargetkan lebih dari 470 juta US dollar. Kita melaksanakan untuk menembus pasar-pasar ekspor itu dengan melaksanakan promosi dagang, yaitu baik dengan pameran offline maupun online, di antaranya yaitu pameran Civina, Inacraft, TII, IFEK. Ini pameran-pameran yang berkelas internasional. Kemudian di tahun 2019 ini kita sudah melaksanakan Moskow Expo yang diawali dengan Jogja Premium Export. Kemudian di tahun 2020 kita melaksanakan JPE Virtual Expo yang dilaksanakan di Ambarukmo. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Dubai Expo, dan tahun kedepannya kita juga akan melaksanakan Food Expo di Jepang dan Ambiente. Ini dengan produk-produk yang kita bawa ini furniture dan craft. Jadi craft ini kan merupakan unggulan dari daerah istimewa Yogyakarta. Namun untuk produk-produk yang digemari oleh pasar non tradisional ini biasanya minyak atsiri, kemudian olahan pangan, kemudian kerajinan-kerajinan, dan juga makanan-makanan ini biasanya digemari oleh pangsa-pangsa pasar non tradisional. Dan beberapa bulan yang lalu itu memang juga ada sosialisasi dari Kementerian Perdagangan mengenai pengembangan pasar non tradisional di Pakistan. Ini dengan bagaimana caranya untuk menembus pasar-pasar di Pakistan. Memang sekarang Indonesia ini baru akan menggerakkan pasarnya itu yang non tradisional. Itu diantaranya di asosiasi-asosiasi negara, yaitu di negara Afrika Timur, itu di Tasmania, dan Uganda diantaranya. Kemudian Afrika Barat, ini di Nigeria dan Kenya. Kemudian di pasar Amerika Selatan, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, yang ini memang penduduknya itu kan berkembang dengan cepat dan pertumbuhan perekonomiannya itu di atas 5%. ITPC dari negara Brasil ini juga mengadakan pameran-pameran di sana, memfasilitasi pameran-pameran, kemudian mengajak
dari seluruh Indonesia itu untuk mengikuti pameran di sana dengan memfasilitasi booth, kemudian tempat tinggal dan biaya makan, kecuali transport perjalanan ke sana. Dari daerah istimewa Yogyakarta juga ada yang mengikuti ke sana. Oke, artinya memang bentuk sosialisasi, bentuk pengembangan ini terus dilakukan. Tapi yang menjadi salah satu kendala tadi dikatakan oleh Pak Pras adalah ini terkait dengan SKA atau ada beberapa aturan-aturan yang mungkin agak sedikit membingungkan seperti itu. Dari Badan Legislatif sendiri, ini bagaimana Pak? Terkait dengan misalnya kayak pengurusan SKA, beberapa produk agak sedikit kesulitan nih dari teman-teman para ekspor yang ingin mengirimkan produknya. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kan kunci pertama itu adalah kerjasama antara pemerintah pusat dengan negara tujuan kita, tujuan ekspor kita, dan biasanya didahului dengan perjanjian kerjasama G2G dulu ya. Jika itu sudah aman, sudah clear, kemudian turunannya kementerian terkait, kemudian sampai ke provinsi dinas terkait yang akan mencoba untuk memfasilitasinya akan sangat mudah gitu. Jadi informasi terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, yang harus diinformasikan kepada para pelaku eksportir ya, pelaku industri di Yogyakarta, baik secara konvensional maupun secara digital. Dan saya berharap dinas perindustrian juga memiliki basis data yang cukup memadai ya, dengan pemanfaatan TIK, teknologi informasi komunikasi, itu akan mempermudah para pelaku industri. Sebenarnya mana saja yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, kerjasamanya modelnya seperti apa. Tadi disampaikan juga bahwa ada biaya masuk yang sangat rendah, bahkan 0% untuk beberapa pelaku industri dari Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu adalah produknya apa, jenisnya apa, karena kan tidak semua 0% atau tidak semua berbiaya rendah, tapi ada sektor-sektor tertentu saja yang di-open untuk lebih rendah atau bahkan 0% untuk masuk ke negara mereka. Dan itu harus diketahui oleh pelaku industri di Yogyakarta terutama gitu ya. Jangan sampai cuman menduga-duga, membayangkan tapi tidak ada kepastian. Itu kan nanti susah ke depannya. Ketika mereka sudah berproduksi, membayangkan bahwa negara X itu rendah biaya masuknya, atau bahkan 0 rupiah. Tapi ternyata dalam kenyataannya taxnya tinggi sekali. Betul. Jadi ketika tax tinggi, biaya deliver ke sana juga tinggi, barang kita nggak bisa bersaing dengan barang-barang yang dari negara lain, itu kan percuma. Nah, seharusnya informasi semacam itu benar-benar bisa dikelola dengan baik, database-nya juga baik, dan semua pelaku industri terutama yang ada di Yogyakarta itu bisa mengakses dengan mudah. Pastinya dengan formula tertentu ya, pendaftaran dan lain-lain, yang mereka bisa mendapatkan informasi yang detail terkait dengan target-target market gitu. Kenapa target itu dipilih? Tadi yang disampaikan bahwa ada kemudahan untuk tax-nya, kemudian untuk biaya pengirimannya juga mudah, dan sudah ada kerjasama tingkat negara gitu kan. Nah, itu harus disampaikan secara jelas supaya memicu, menginspirasi industri itu untuk berkembang gitu. Yang tadinya produksinya hanya level nasional, ketika melihat itu potensinya kita bisa secara SDM, secara alat produksi kita mampu. Nah, itu memicu mereka untuk bergerak menjual tidak hanya di lokal, tidak hanya di nasional, tapi mengirim ke global gitu. Seperti itu. Bu Intan, dari Disperindak DI sendiri, ada kemudahankah yang diberikan oleh teman-teman terkait dengan mungkin bentuk-bentuk verifikasi atau sertifikasi, bentuk aturan yang diberikan seperti itu? Apakah ada informasi yang dapat diterima dengan mudah? Kita dari Disperindak DIY ini sudah membuat platform mengenai JBSC, yaitu Jogja Business Service Center, yang akan memecahkan permasalahan ekspor, baik ekspor maupun impor. Ini bisa digunakan oleh para eksportir. Jadi JBSC ini sudah di-launching oleh Bapak Gubernur pada bulan September kemarin, dan bisa diakses lewat HP, lewat laptop, yang ini terdiri dari beberapa stakeholder yang bisa memecahkan permasalahan tersebut, yaitu diantaranya
kalau Disperindak ini mengenai SKA, kemudian dari kantor pajak Pratama itu untuk permasalahan perpajakan, kemudian untuk perizinannya itu dari Dinas Perizinan seluruh kabupaten kota maupun provinsi, kemudian dari sertifikasi itu ada pada platform tersebut baik BPKI maupun Balai POM maupun balai sertifikasi karantina. Kemudian ada juga dari sisi pengiriman barangnya ini dari beberapa kargo dari Garuda, New Jogja International Airport juga masuk di dalam platform tersebut, dan juga ada seperti perbankan, itu untuk nanti pengurusan masalah letter of creditnya. Jadi beberapa stakeholder itu sudah dimasukkan di dalam forum komunikasi ekspor import yang difasilitasi pada platform JBSC. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga sudah memberikan fasilitasi mengenai sertifikasi untuk beberapa IKM kita yang siap ekspor. Namun dari Kementerian Perdagangan ini juga memberikan fasilitas, yaitu baik sertifikasi HACCP yang digunakan untuk para eksporter ini, biaya satu pengurusan HACCP ini sebesar 40 juta. Ini sudah difasilitasi Kementerian Perdagangan kepada 20 IKM siap ekspor. Kemudian dari Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi mengenai sertifikasi merek, kemudian sertifikasi desain, dan ada pendampingan desainer, yaitu yang namanya Design Dispatch Service. Ini mendampingi para IKM kita baik dari sisi furniture, kemudian fashion dan craft, ini didampingi oleh desainer-desainer dari pusat. Jadi kalau Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih minim ya anggarannya untuk ini, makanya kita beruntung sekali mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan. Nanti kami mohon Bapak nanti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa diberikan anggaran yang sangat diperlukan oleh para IKM kita yang siap ekspor, yaitu diantaranya sertifikasi. Kemudian untuk meraih pangsa ekspornya ini, yang paling jitu menurut para eksportir itu memang pameran offline. Kalau online itu kurang menggigit gitu ya Pak ya, karena mungkin banyak orang yang tidak melek digital untuk menyaksikan expo secara virtual. Tapi kalau offline itu pasti dapat buyer. Jadi para eksportir kita itu biasanya dapat buyer ke luar negeri itu dengan ikut pameran offline. Jadi seperti yang furniture itu banyak mendapatkan buyer dari pameran Ambiente di Jerman. Kemudian yang food itu banyak mendapatkan buyer di Food Expo di Jepang, seperti itu, karena memang itu sentral dari promosi untuk masing-masing komoditi. Jadi kalau seperti Dubai Expo kemarin kan pameran dunia, jadi banyak sekali komoditi dari semua sektor yang bisa dipamerkan di situ, sehingga buyernya juga banyak yang datang ke situ tuh tidak spesialis. Tapi kalau seperti Ambiente ini kan memang pameran khusus furniture dan craft. Nah itu memang buyer mengenai furniture dan craft itu akan banyak di situ. Oke, keinginan dari pelaku industri adalah dari medianya offline, seperti itu, dan ini ternyata berpengaruh terhadap buyer. Dan dari Pak Stefanus sendiri, dari Komisi A DPRD DIY, ini terkait dengan anggaran, ini bagaimana Pak? Ya, jadi kita berharap bahwa informasi yang semacam ini juga bisa disajikan secara komprehensif kepada kawan-kawan di DPRD. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di lapangan, kemudian keluhannya seperti apa, solusinya seperti apa, langkah strategis apa yang harus dilakukan, dan itu terkait dengan nanti turunannya, program, kegiatan, dan pembiayaannya. Ketika itu sangat clear, pasti akan mudah sekali mendapatkan persetujuan dari anggota dewan terkait dengan proses
proses budgeting ya nanti setiap tahunnya itu yang pertama. Yang kedua adalah saya masih tetap berharap bahwa tidak hanya menggunakan channel tradisional konvensional seperti yang tadi yang disampaikan bahwa harus datang kemudian ikut pameran konvensional, karena kalau kita ngelihat sekarang kondisi pandemi, kita berharap hanya dengan satu channel itu, ketika negara lain memutuskan untuk tidak bisa menerima kita hadir ke sana karena ya pandemi ya virus COVID ya, apalagi kalau sekarang ada informasi bahwa pada pandemi gelombang kesekian ya, kalau kita hanya berfokus dengan satu metodologi yang sama satu aja ya itu membahayakan juga di sektor ekonomi kita gitu kan. Ketika pameran tidak ada, apa yang terjadi dari kawan-kawan kita? Mereka tidak punya channel lain dan tidak difasilitasi oleh pemerintah. Dan saya berharap ada hybrid, jadi ada konvensional tetap jalan, tapi dibuka juga channel-channel yang berbeda. Yang misalkan tadi memang keluhannya ketika kita bicara produk dan itu hanya virtual, hanya lewat gambar itu rasanya masih berbeda gitu. Tapi kan sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa bahwa satu produk tidak hanya bentuknya visual saja, bisa dikembangkan dengan konten yang infografis yang lebih lebih menarik gitu ya. Komunikasi visualnya lebih tepat komunikasi visualnya lebih meningkat. Kan sekarang banyak sekali teknologi ya. Augmented reality itu bisa menampilkan wujud asli seperti yang kita ingin lihat gitu. Misalkan satu produk A, produk kria, produk kerajinan kulit, produk furniture segala macam, kalau dikemas dengan media yang lebih baik lagi, kemungkinan itu menjadi jalan yang baru juga. Tidak hanya melalui pameran secara offline, tapi juga ada pameran secara online, tapi dengan tanda kutip catatan bahwa tidak dengan media yang konvensional juga. Oh, sudah digital, bentuknya apa? Foto, kemudian di mana? Dicantum, di posting di website, hanya semacam itu. Mana bisa kita mendapatkan buyer yang dengan gaya cara yang seperti itu. Harusnya kita lebih smart lagi bahwa untuk menyajikan produk ya kita memanfaatkan teknologi yang sekarang yang terkini gitu. Artinya harus daya tarik lebih supaya gitu loh. Ini lebih meningkat lagi. Oke, saya ingin bertanya kembali, apa keuntungan yang sebenarnya didapatkan oleh pemerintah dengan ekspor non tradisional ini? Tapi nanti ditahan dulu, Pak. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Obrolan Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang
telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan pasar ekspor non-tradisional ini menjadi obrolan di Karyo Bakul, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada keuntungan yang akan didapatkan apabila pemerintah, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta, ini melakukan pengembangan pasar ekspor non-tradisional. Kita kembali ke Pak Stef, ini dari pemerintah seperti itu. Sebenarnya apa keuntungan terbesar jika di DIY ini mengembangkan pasar non-tradisional? Ini sangat luar biasa jika kita bisa memenuhi kebutuhan dari target market yang kita sudah sampaikan tadi ya. Ya pastinya ada pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta akan meningkat cukup signifikan. Yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuka industri-industri yang baru yang sesuai dengan market yang dibutuhkan. Karena kalau kondisi sekarang seharusnya pelaku industri itu melihat kebutuhan pasar. Jangan kita membuat produk kemudian baru kita mencari mana negara yang cocok. Tapi kita harus bisa lebih smart lagi. Kita cari kebutuhan dari negara-negara di pasar yang baru itu kebutuhannya apa. Kemudian kita tarik ke lokal dan itu bisa meningkatkan ataupun membuka peluang industri-industri yang baru di Yogyakarta. Dan ketika itu sudah berjalan dengan baik, pastinya kesejahteraan rakyat di Yogyakarta akan meningkat gitu. Oke, pada intinya kesejahteraan bersama ya. Kesejahteraan dari warga Yogyakarta secara luas pasti akan meningkat. Efek domino dari industri yang berkembang di Yogyakarta akan sangat banyak. Kan tidak hanya di sektor tertentu itu saja yang akan meningkat, tapi di berbagai sektor lain yang masih berkaitan pasti akan berkembang juga, seperti transportasinya, kemudian terkait dengan sektor kesehatan, sektor pendidikan ya, sektor yang lain yang masih terkait dengan industri tersebut pasti akan efek dominonya akan terasa dari hulu ke hilir. Pastinya. Seperti itu. Kita ke Pak Pras. Pak Pras, sebenarnya langkah apa saja yang harus dilakukan agar dapat mengembangkan pasar ekspor non-tradisional ini, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta? Apakah harus ada kerjasama antar provinsi atau antar pemangku kepentingan? Iya, tapi sebelumnya saya akan sedikit berbicara. Kalau kita bicara ekspor itu kan ekuivalen dengan devisa. Ya, otomatis kalau Yogyakarta menembus pasar non tradisional, tadi devisanya pasti kita akan naik ya, akan bertambah lah gitu ya. Tadi selanjutnya efek dominonya yang disampaikan Pak Dewan tadi itu pasti secara lokal ya gitu. Nah, penting memang harus ada kerjasama, Mas. Yang saya maksudkan adalah tadi bagaimana sih untuk menerobos itu. Satu, pastilah nanti kalau dari kami ya, dari misalnya kerajinan, mebel dan kerajinan, kami harus bicara sama Desperindakop, bicara sama Dewan, sebenarnya pemerintah, Dewan, dan kita itu harus satu sinergi dan merumuskan kira-kira tahun depan 2022 ayo kita kemana misalnya, kan ini harus dirumuskan bersama, nanti targetnya bagaimana, anggarannya bagaimana. Nah dari situ kalau dari memang kami memang apresiasi ya, jadi untuk DIY ini dari Desperindak memang banyak fasilitas juga dari kementerian ya. Misalnya di industri kami aja sekarang ada namanya efek virtual yang itu sudah 3D ya sudah tapi tentu saja itu ternyata mempunyai kelemahan karena buyer mebel itu harus duduk ya, harus touch, jadi ergonominya ini harus pas gitu ya. Nah, apalagi kalau non tradisional, kalau kita garap, kalau buyer tradisional kita hanya kita beri sampel foto atau apa, mereka sudah tahu oh ini berarti kualitas si A begini si B. Tapi kalau non tradisional memang offline-nya yang memang harus ditonjolkan, karena kita
menerobos dengan belum pernah tahu siapa di sana, belum punya buyer yang di sana ya. Jadi ini mungkin ke depan Bu Intan memang jika DIY kami memang menyarankan harus ada pasar non tradisional karena ini gede. Ya. Terutama Middle East mungkin ada indeks Dubai tahun depan Bu ya. Kemudian di India itu juga ada indeks Mumbai ya. Mungkin itu kita bisa jadi setiap negara yang memang belum biasa ekspornya Bu ya. Ini bisa kita ikuti. Makanya kita harus bicara sama pemerintah, dunia usaha sama nanti dewan sebagai pemangku anggaran ya atau kebijakan kan kayak gitu. Jadi kalau kita sudah sinergi dan ada tujuan utama, kemudian targetnya bagaimana, nanti kan pasti dievaluasi. Nah ini sebenarnya yang penting kita lakukan kerjasamanya. Kalau pemerintah pusat sama daerah, saya pikir sudah lumrah ya Bu ya, sudah biasa kementerian kadang sama dinas. Tapi bagaimana sih sekarang yang jangan seakan-akan jalan sendiri-sendiri ya. Kami pengusaha juga sudah memikirkan bagaimana rumitnya mencari bahan baku, Iya. kemudian pasar. Betul. Dan kami harus mempekerjakan banyak pegawai, terutama kami harus membayar pajak. Nah ini sebenarnya pemerintah kami kemudian dewan ya itu harus tadi Mas harus bareng-bareng, mulai bareng-bareng. Targetnya satu, peningkatan ekspor DIY ya. Nanti itu kan berkaitan dengan devisa. Saya kira itu ya yang kerjasama yang harus dilakukan dan konkret itu mungkin dibuat forum resmi kan gitu. Silahkan pengusaha menyampaikan gagasannya kan gitu. Kemudian Bu Intan ini merumuskan apa-apa saja fasilitasnya, kemudian dari dewan menyetujui anggarannya. Nah ini saya pikir satu langkah bagus ya. Kalau ada komunikasi begitu, saya kira DIY ini menjadi salah satu daerah yang akan mencapai tadi devisa yang signifikan. Ya. Meningkat seperti Ya, itu. betul. Bu Intan melihat Ya. keluhan dari teman-teman ini seperti apa Bu? Untuk menanggapi tadi yang disampaikan Pak Pras, kita akan memfasilitasi jadi apa saja yang dibutuhkan oleh eksportir. Misalnya untuk IKM yang siap ekspor, kita akan memberikan pelatihan dan pendampingan. Begitu juga akan menganggarkan mengenai sertifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh IKM siap ekspor. Karena kalau yang eksportir kan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Namun kalau IKM siap ekspor kan masih butuh untuk sertifikasi, terus kemudian pendampingan, kemudian pelatihan untuk menuju ke siap ekspor. Kemudian akan memfasilitasi juga dengan expo yang bertaraf internasional seperti tadi yang sudah saya sampaikan, diantaranya IFEK, Civina, TEI, Inakraf, Trade Expo, kemudian yang expo yang offline nanti di mancanegara seperti yang tadi disebutkan Pak Pras, ini juga mungkin suatu terobosan khusus untuk expo yang ke pasar non tradisional. Oke, baik. Kalau dari Badan Legislatif sendiri, Pak Stef, ini dari mulai anggaran, bentuk kerjasama, sekiranya tidak hanya jalan sendiri-sendiri, tapi diharapkan dari teman-teman eksportir ini pengen semuanya saling bersinergi seperti itu. Apakah sejauh ini belum ada langkah seperti itu yang dilakukan sama pemerintah? Ya, kalau untuk secara teknisnya pasti kan dilakukan oleh mitra kerja dari teman-teman di legislatif ya. Dalam hal ini adalah dinas terkait gitu. Langsung bertemu dengan para pelaku baik itu IKM ataupun yang eksportir yang sudah berjalan. Saya pasti berkeyakinan bahwa kawan-kawan di DPRD itu pasti akan mendukung setiap program-program yang tujuannya adalah mendukung pemberdayaan dari IKM ataupun eksportir untuk terus bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Dan kalau saya menganalogikan sekarang kondisi di market itu sudah sangat bergeser sangat jauh ya. Karena kalau kita ngelihat apapun yang kita pengen sekarang nyari di online bisa. Ya. Kemudian kayak tadi yang disampaikan di awal bahwa ada negara yang sangat kuat dalam memproduksi apapun juga seperti Cina. Dan itu
barang-barangnya sangat mudah untuk diakses oleh kita, padahal betul. jaraknya jauh. Bahkan mungkin di negara-negara yang lain juga sama, bahwa produk-produk dari negara semacam Tiongkok itu bisa diakses secara mudah apapun produknya. Dan kalau kita ngelihat sekarang penggunaan teknologi untuk membuka awal ya, bukan bicara mengenai sekitar bayar udah beli kemudian minta produk A, produk B, kemudian dia harus merasakan experience-nya gitu. Tapi yang pertama adalah bagaimana membuka dulu jalan bahwa Indonesia ini produsen produk A, B, C. Nah itu belum. Karena kalau kita cari itu kan kita mau membayangkan bahwa market kita di dunia yang lain yang sekarang kondisinya pandemi, bagaimana kita bisa bawa barang itu ke sana. Sebagai contoh misalkan ke Asia Tengah gitu ya, kayak Kazakhstan, kemudian Uzbekistan dan seterusnya, kemudian di Arab, kita baru Dubai, baru yang kita datangi ya. Kemudian padahal market kita banyak, negara kita target market tuh banyak gitu. Bagaimana kita membuka peluang sebanyak mungkin, kemudian baru ada komunikasi, oke, kita butuh barang seperti ini, tolong kirimkan contohnya, kita pengen merasakan. Tapi kalau kita sudah bicara di awal aja sudah harus barang itu ada di sana dirasakan customer, bagaimana kemampuan dari dinas terkait? Pasti nggak mampu untuk memfasilitasi itu. Kemampuan dia bisa untuk membuat misalkan semacam dengan teknologi ya, bahwa kita punya ratusan produknya yang unggulan dari IKM A, apa IKM B dan seterusnya. Itu dipublikasikan, disampaikan ke negara sahabat kita, ke kedutaan besar kita yang di sana, sampaikan bahwa Yogyakarta punya ini ABC, dan itu disampaikan jangan bentuknya konvensional lagi, hanya selembar proposal atau isinya gambar-gambar, tapi yang tadi saya sudah sampaikan pemanfaatan teknologi yang sudah mumpuni ya. Tadi disampaikan ada 3D, ada augmented reality, ada cara yang lain yang untuk menyampaikan bahwa produk ini emang menarik gitu. Nah itu pertama, itu harus dilakukan dulu. Ketika nanti sudah ternyata bayarnya oke, pengen yang lain, produk ini harus dibawa ke sana, dipamerkan, itu lain. Tapi kalau kita dibalik, costly sekali. Itu pertama, costly sekali. Kemudian sekarang kondisinya adalah pandemi. Semua negara pasti berpikiran sama seperti saya, bagaimana membuka market yang baru dengan cara metode yang baru, yang tidak konvensional. Kalau yang tadi disampaikan hanya expo kita datang, ketika expo itu ditutup sudah selesai. Berapa yang anggaran yang direlokasi ketika 2020 ketika pandemi? Pasti banyak ya anggaran yang di refocusing. Itu salah satu bentuk bahwa kita dewan tuh khawatir jangan sampai anggaran yang sudah kita sepakati ternyata direfocusing karena kondisi pandemi, ataupun dialokasikan atau dipending bahkan tidak bisa dikerjakan karena pandemi. Kalau model-model dengan cara yang berbeda, hybrid ya, ada expo, ada kunjungan ke sana dengan barang, kemudian ada digital. Kalau ini mati, kita masih bisa berjalan dengan satu yang ini gitu. Karena kita melihat ini sangat berbeda jauh kondisinya dengan sebelum pandemi. Kita menghadapi pandemi yang nggak tahu selesainya kapan, dan kita tetap harus berjuang, semua sektor harus berjuang, IKM harus berjuang untuk bisa masuk ke market yang baru dengan cara yang berbeda. Dan saya berharap kawan-kawan di komisi terkait dengan teman-teman di dinas terkait juga terkait dengan IKM ya, ada cara yang progresif untuk membantu kawan-kawan eksportir, kawan-kawan IKM untuk tetap bisa bertahan di kondisi semacam ini. Oke, artinya semuanya harus tetap bergotong royong. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir seperti itu. Pak Pras, closing statement dengan pengembangan pasar ekspor non tradisional di daerah istimewa Yogyakarta, harapannya seperti apa? Ya, ini penting dan harus dilakukan. Caranya tadi yang disampaikan beliau sudah benar, artinya hybrid, dan kami sebenarnya juga sudah melakukan itu. Tapi tentu saja memang item-item produk ini berbeda-beda. Misalnya makanan itu kan pasti buyer bisa harus taste kan gitu. Juga furniture bagaimana ergonominya. Tentu saja semua langkah ya Mas. Jadi karena memang kita juga mengalami ini di belahan dunia manapun. Tapi intinya adalah ini harus dilakukan. Harus dilakukan karena satu akan menambah nilai ekspor kita, yang kedua pasti menciptakan efek dominonya pasti besar. Nah, tentu saja ini kami mengharapkan Mas. Jadi kami sebagai pengusaha sangat senang-senang saja jika ada line baru kan gitu. Biasanya kami ya line-nya kan yang ini saja. Kalau sudah dibuka ada line baru, nah tentu saja ini menjadi harapan kami karena pertumbuhan kami juga pasti dari adanya pasar baru. Betul. Kalau kami tumbuh, kami akan merekrut pegawai yang baru juga menambah.
dan tentu saja pasti efek devisa dan pajaknya pasti akan meningkat. Itu Oke, pasti. baik. Terakhir untuk Bu Intan, Ya. harapannya apa Bu pengembangan pasar ekspor non tradisional di daerah Ah. istimewa Yogyakarta? Iya, dari Disperindak DIY ini akan mensosialisasikan kepada para eksportir maupun mengembangkan promosi-promosi dari Disperindak DIY ke pasar-pasar non tradisional sehingga nanti nilai dari komoditas ekspor kita ke pasar non tradisional ini akan meningkat. Dan saya berpesan kepada para eksportir dari daerah istimewa Yogyakarta ini agar mengurus SKA-nya ke IPSKA dari daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Disperindak DIY. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Terakhir dari Pak Stef, ini harapannya terkait dengan pengembangan pasar ekspor non tradisional di DIY. Ya, harapannya kita bisa bersinergi dengan berbagai pihak, dari pusat, kemudian dari daerah, dari pelaku IKM, pelaku eksportir, kemudian dan sektor-sektor yang lain yang berkaitan. Kita harus bisa bersinergi, bisa berkolaborasi supaya kemampuan DIY bisa sesuai dengan kebutuhan market yang menjadi tujuan kita. Jadi dengan tanpa ada sinergisitas, tanpa ada kolaborasi, kayaknya akan berat kita menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi potensial bagi kita. Oke, baik. Intinya bersinergi dan berkolaborasi dari semua pemangku kepentingan dan juga beberapa instansi yang mungkin ini harus terus dilakukan ke depannya. Demikian pemirsa terkait dengan obrolan kita pengembangan pasar ekspor non tradisional, obrolan Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Rosin Hotel Yogyakarta kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Muhammad Hafid ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kita selama 60 menit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.